Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Setelah banyak sekali komentar positif yang masuk ketika saya membuat video beberapa minggu yang lalu, ketika saya mention salah satu project altcoin yang berpotensi menurut saya menjadi sebuah hidden gems, maka hari ini saya akan melakukan hal yang sama lagi, teman-teman. Setelah saya melakukan riset, saya kembali menemukan satu project altcoin yang menurut saya cukup menarik dan berpotensi menjadi hidden gems, dan akan saya jelaskan apa alasannya. Disclaimer dulu teman-teman bahwa saya bukan seorang financial advisor, jadi pastikan sebelum kalian melakukan keputusan investasi apapun, kalian sudah terlebih dahulu melakukan riset sendiri. Semua yang kalian tonton dan dengar di video hari ini hanya opini dari saya pribadi belaka. Nama projectnya adalah DeFi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah merupakan pemain lama di kripto, harusnya tidak asing gitu ya dengan nama DeFi. Karena di tahun 2021, salah satu sektor yang paling hot naratifnya adalah DeFi. Dan project ini namanya juga persis ya dengan sektornya, yaitu DeFi. Meskipun ya di tengahnya ada titik ya, titik Fi gitu ya, tapi ya kita bacanya tetap DeFi. Nah, saya bakalan jelaskan kenapa menurut saya secara pribadi project ini cukup menarik, teman-teman. Nah, kalau kalian masuk langsung ke websitenya, kalian akan langsung melihat ada satu banner di atas yang menunjukkan bahwa mereka sedang merencanakan untuk listing di centralized exchange yang baru di tanggal 28 Januari 2025. Dan di samping kanannya, kalian bisa melihat tulisan backed by Binance, Coinbase, Angels. Jadi investor di belakangnya atau angel investor mereka itu ada beberapa yang datang dari Binance dan juga Coinbase. Ini adalah salah satu yang juga membuat saya cukup tertarik untuk mempelajari lebih jauh projectnya. Nah, kalian bakalan tahu kenapa di video ini saya merasa bahwa project ini kemungkinan bisa menarik perhatian. Selain daripada mereka berpotensi mendapatkan listing di centralized exchange yang besar di tanggal 28 Januari nanti. Nah, kita bakalan melihat sekilas dulu apa itu DeFi sebenarnya dari segi websitenya. Jadi mereka mempunyai misi untuk membuat Web3 AI super app. Ya, kalau misalnya sudah ada kata AI-nya, tentunya mereka akan mengintegrasikan AI ke dalam project mereka. Tentunya ini sesuatu yang sangat cerdas untuk dilakukan karena kita tahu bahwa naratif di cycle ini kemungkinan adalah yang cukup besar merupakan AI. Nah, salah satu utility yang ditawarkan oleh DeFi adalah merupakan portfolio tracker. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nge-track wallet manapun, itu bisa kalian lakukan semuanya di sini hanya dengan copy paste wallet address dari yang pengen kalian track dan kalian masukkan ke sini, dan kemudian kalian bisa melihat bagaimana portofolio dari wallet tersebut, apa transaksi yang sedang dia lakukan, semuanya itu terekam dan kalian bisa cek. Tapi kalau hanya itu saja mungkin utility-nya tidak cukup ya. Nah, saya bakalan jelaskan nanti. Masih cukup banyak sebenarnya yang bisa kalian lakukan di sini. Mereka juga sudah punya token sendiri bernama DeFi atau tickernya DeFi. Di mana kelebihannya kalian bisa melakukan staking, kemudian tentunya dapatkan rewards, dan kalian bisa berpartisipasi di DeFi Accelerator. Nah, mereka secara data teman-teman itu juga sudah cukup berpengalaman. Mereka sudah nge-track TVL sebesar 47 miliar dolar, kemudian sudah ada kurang lebih 117.000 kontrak yang berhasil mereka track, dan mereka sudah bisa nge-track lebih dari 237 protokol, 23 networks, kemudian mereka sudah nge-track lebih dari 3 juta tokens, dan juga sudah ada 40 lebih team members yang bekerja untuk developing project DeFi ini. Jadi teman-teman, project ini sudah di-develop jauh sebelum tokennya dirilis. Oke, ini sudah melalui 4-5 tahun development, baru mereka memutuskan untuk ngerilis sebuah token. Inilah sebenarnya yang lebih ideal daripada kalau misalnya kita melihat sebuah project yang justru terlebih dahulu melakukan rilis tokennya, padahal belum ada apa-apa di projectnya. Utility-nya belum jelas, development dari project-nya juga belum ada, dan masih dalam tahap pengembangan. Itu pun pengembangan awal gitu. Tetapi kalau misalnya di DeFi, mereka sudah kembangkan dulu project-nya ini selama bertahun-tahun,
baru pada akhirnya memutuskan untuk membuat token. Oke? Dan mereka sudah mempunyai lebih dari 3 juta pengguna. Nah, kalau misalnya kalian melihat, ini adalah gambaran ekosistem dari DeFi token ya. Kalian bisa lihat sendiri, mereka juga sudah di listing kurang lebih di 17 centralized exchange. Di antaranya ada Bybit, KuCoin, Get.io, MEXC, BitGet, Bitmart, kemudian BingX, dan juga kalian bisa melihat berbagai ekosistem dan juga protokol networks yang bisa kalian akses melalui DeFi ini. Oke, hampir semuanya sih sudah bisa sih setahu saya. Jadi kalian bisa lihat saja sendiri di sini. Dan apa saja sebenarnya ditawarkan di DeFi ini, kalau misalnya kalian menjadi holder DeFi token, kalian bisa ikutan DeFi Launchpad, DeFi Product Discount, DeFi Fee Removal, DeFi Staking, LP Provider, Loyalty Program, Partner Benefits, dan lain seterusnya. Jadi banyak sekali. Kalau misalnya kalian menjadi salah satu holder, ini adalah utility-utility yang bisa kalian expect. Nah, yang kemudian membuat saya cukup kemudian tertarik adalah melihat investornya, teman-teman. Kalau kalian lihat, investornya ini namanya bukan nama-nama yang abal-abal. Consensus, ada Huobi Ventures, ada Deviance Capital, ada NGC Ventures, ada OKX Block Dream Ventures, ada juga 21 Shares. Oke, jadi 21 Shares ini juga merupakan salah satu institusi yang punya spot Bitcoin ETF, dan mereka merupakan backer juga dari project DeFi ini. Nah, angel investornya itu datang dari beragam background. Mulai dari yang mantan Coinbase, ada juga yang mantan direktur Binance Chain, ada juga founder dari Synthetix, ada juga head of institution dari Polygon, ada juga yang dari Paraswap, ada yang dari Dragonfly Capital, ada juga yang dari mantan managing director HTX Global, atau kalian mungkin lebih kenalnya Huobi. Jadi ini adalah para angel investors-nya. Oke, jadi kalian bisa lihat nih, yang nge-back di belakangnya ini bukan nama-nama yang abal-abal. Dan exchange investors-nya itu datang dari Huobi, OKX, MEXC Global, CoinX, ada Bitmart, ada JB.com. Dan mereka juga berhasil untuk meng-guide berbagai KOL yang cukup terkenal di dunia. Di antaranya adalah The Moon yang punya kurang lebih 500-an ribu subscribers, Dead Martini Guys 119.000, dan lain seterusnya. Dan mereka juga rata-rata memberikan semacam pendapat ya. Ini adalah para angel investors-nya, memberikan pendapat tentang project DeFi ini. Nah, kalian bisa baca sendiri bagaimana pendapat mereka terhadap project ini. Dan mereka juga sudah berpartner dengan Parsec, Consensus, dan Unstoppable Domains. Di antaranya juga mereka telah diliput di berbagai media massa seperti Forbes, Blockworks, WSJ, Investing.com, Bitcoin.com, Business Insider, dan lain seterusnya. You name it, semuanya sudah tertera di sini. Dan kalau misalnya teman-teman scroll lagi ke bawah, kalian akan temukan beberapa tweet dari orang-orang dan juga akun-akun Twitter yang ternama yang nge-mention soal DeFi. Jadi ada Phantom Foundation, ada juga Ocean Protocol, ada Syscoin, bahkan ada CZ Binance. Ini ada, kalian bisa baca sendiri semuanya bagaimana pendapatnya tentang project yang berkaitan dengan DeFi ini. Gitu ya. Jadi itu adalah sekilas. Kalau misalnya teman-teman lihat dari website, ini sebenarnya belum selesai, tapi kita mau lihat dulu dari sisi yang lain gitu ya. Karena kan mungkin ada dari teman-teman yang lebih prefer untuk bagaimana soal harganya kok gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat performa harganya selama ya anggap 1 bulan terakhir ya. Ini terlihat cukup menarik karena kita naik dari 0,021 itu sudah sampai kemarin sentuh 0,05 kurang lebih. Jadi sudah terjadi kenaikan bahkan lebih dari 100% ya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, menunjukkan memang ada semacam minat dari para investor terhadap project ini. 1 bulan terakhir kita melihat gains-nya lebih dari 100%. Dan ini teman-teman termasuk salah satu project yang market cap-nya masih cukup kecil, yaitu 15 juta dolar. Jadi ingat, kalau misalnya kalian mau masuk ke project-project yang tergolong micro cap, maka kalian harus sangat siap dengan yang namanya volatility. Oke, ini adalah project yang terkategori sebagai super high risk dan juga super high reward. Nah, kalau kalian tidak siap dengan hal itu, kalian tidak boleh masuk ke project apapun yang market cap-nya masih di bawah 100 juta dolar.
Oke, tapi kalau kalian siap dengan resikonya, kalian tahu bahwa ini membawa potensi yang sangat besar, tapi juga di sisi yang lain resiko yang cukup besar, maka mungkin kalian bisa consider untuk coba mempelajari token DeFi ini. Dan ini adalah announcement yang dibuat oleh tim beberapa hari yang lalu, bahwa mereka merencanakan akan ada listing di centralized exchange yang besar di tanggal 28 Januari tahun 2025 ini. Artinya kurang lebih beberapa minggu dari sekarang kita bakal melihat ada listing di centralized exchange yang baru. Dan ingat, mereka itu di-back oleh beberapa nama yang berada di exchange paling besar di dunia. Angel investornya datang dari Binance, Coinbase, ada juga investornya dari OKX Ventures, ada juga dari yang Huobi. Jadi mereka selain sudah di listing di berbagai exchange besar, sudah ada 17 exchange yang melisting token DeFi ini, mereka akan kembali listing di centralized exchange baru di tanggal 28 Januari ini. Dan saya expect harusnya akan ada exchange besar yang listing ini. Ya, apakah itu Coinbase, OKX, Binance, kita nggak tahu. Tapi intinya selama ada listing centralized exchange baru yang besar, harusnya itu lagi-lagi akan membawa dampak positif ke harganya. Karena kan pasti banyak orang yang tertarik ketika dia listing ke exchange baru, orang-orang berlomba untuk membeli gitu kan. Itu sudah merupakan hal yang lumrah lah biasanya terjadi. Dan kalian bisa melihat untuk Twitternya sendiri, mereka itu sudah punya kurang lebih 309.000 followers, teman-teman. 306.900 followers. Jadi ini sudah merupakan satu tentunya hal yang sangat positif yang kita bisa lihat, karena komunitas yang besar juga tentunya akan sangat diperlukan untuk bisa membuat banyak sekali yang tertarik gitu untuk mencoba mempelajari. Karena kan orang masuk ke Twitternya, oh ngeliat rupanya engagementnya lumayan oke. Kemudian kita juga melihat misalnya followernya juga cukup banyak. Jadi ya cukup meyakinkan gitu ya, sehingga membuat orang merasa, wah ini project apa gitu kan, kok belum pernah saya dengar, coba saya pelajari dulu, dan saya lihat siapa backernya dan lain seterusnya, dan bisa menjadi potensi investor baru. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah tampilan price action-nya selama beberapa waktu terakhir, teman-teman. Setelah kemarin sempat kita naik ke kurang lebih area 0,05 di bulan November akhir, tidak tahu pada saat itu ya semua altcoin mengalami rally ya. Dan kali ini kita juga melihat hal yang serupa kembali terjadi. Setelah ada konsolidasi yang cukup lama, sepertinya kita melihat token DeFi ini bersiap untuk bisa breakout ke area higher high baru. Jadi dari segi price action saya cukup positif. Dari segi fundamentalnya, baik dari segi tim dan lain seterusnya, saya juga cukup tertarik untuk project DeFi ini. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut, sebenarnya apalagi fungsi berikutnya yang ditawarkan oleh DeFi, maka kalian bisa scroll lagi ke bawah, dan kalian akan menemukan ini adalah penjelasan untuk berbagai fitur yang ada di DeFi. Kalian tentunya bisa nge-track portofolio kalian, oke? Kalau misalnya kalian mau melakukan hal tersebut, kalian bisa ngelihat sekarang wallet kalian itu isinya ada berapa secara total. Kemudian kalian melakukan depositnya berapa, kalian punya utang berapa, kalian punya token yang bisa diklaim itu sekarang berapa. Semuanya bisa kalian lihat secara langsung di sini. Jadi kalian nggak perlu ribet lagi lihat satu persatu, semuanya sudah dikasih summary-nya di sini. Oke? Dan kalian juga bisa melihat tentunya transaksi kalian, historinya seperti apa, itu semuanya bisa kalian lacak di sini. Dan melakukan deposit tentunya juga bisa kalian lakukan di sini. Kemudian kalian bisa mendapatkan yields, atau misalnya kalian lakukan jadi LP atau staking, semuanya bisa kalian lakukan di sini untuk mendapatkan rewards tambahan. Mereka juga menawarkan fitur NFT. Jadi kalau misalnya kalian suka NFT dan pengen melakukan transaksi NFT, ya juga bisa kalian lakukan di sini. Nah, selain daripada itu, tentunya persoalan utama ketika kita berbicara soal DeFi adalah tentunya keamanannya juga. Nah, kalau di sini mereka juga mempunyai satu misi besar untuk menyelamatkan gitu ya aset kalian. Jadi mereka mengatakan di sini, we aim to keep you safe. Jadi mereka mempunyai tujuan untuk tetap membuat kalian aman. Jadi mereka menawarkan beberapa fitur, salah satunya adalah Shield gitu ya. Di sini kalian bisa baca apa saja fungsi Shield, yaitu adalah live analysis of any EVM chain wallet with detailed info of approved contract.
Jadi ketika kalian mau approve sebuah transaksi, mereka akan melakukan analisis secara live. Ini kira-kira ada semacam ancaman nggak? Atau ada sesuatu yang mencurigakan nggak gitu? Itu bisa langsung dicek di sini. Jadi mereka mempunyai kapabilitas kurang lebih 20 lebih critical threat detector. Jadi ancaman yang kritikal bisa mereka langsung analisa di sini dan mereka punya kurang lebih 20 alat untuk bisa mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Mereka sudah nge-scan kurang lebih dari 90.000 kontrak dan mereka sudah menemukan lebih dari 3 juta semacam kelemahan gitu ya atau sesuatu yang bisa dieksploitasi dan mereka sudah menemukan banyak sekali kendala juga lebih dari 150.000 kendala. Dan kalian juga bisa melakukan scanning. Di sini dinamakan scanner fiturnya. Jadi kalian bisa nge-scan smart contract manapun. Kalian bisa cek kira-kira apakah ada sesuatu yang mencurigakan juga di sebuah smart contract. Tentunya ini sangat penting kalau teman-teman merupakan degen gitu ya. Terutama kalau meme coin, kalian bisa lakukan scan smart contract di sini. Kalian juga bisa audit database dan juga di sini ada fitur yang namanya reg database. Di sini kalian akan bisa melihat list untuk project-project yang pernah menjadi scam gitu ya, yang antara yang sudah terjadi dan juga yang sekarang, sehingga kalian bisa terhindar dari project-project tersebut. So pastikan teman-teman coba untuk pelajari project ini. Saya rasa ini akan cukup menarik karena selain daripada fitur yang ditawarkan di sini cukup banyak, mereka juga di-back oleh berbagai nama-nama yang cukup terkenal. Terlebih lagi mereka dalam waktu yang dekat akan segera di-listing di centralized exchange yang cukup besar. Dengan kombinasi beberapa hal tersebut, saya rasa saya cukup confidence menyatakan bahwa DeFi ini bisa dijadikan potensi sebagai salah satu altcoin yang undervalue dan kategorinya mungkin hidden gems. So itu aja untuk video hari ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.